Patrick Kluivert, nahkoda baru Timnas Indonesia. Thank you Shin Tae-yong. Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong yang resmi dipecat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, menurut sejumlah media Belanda. Media Football Internasional menyebut Kluivert akan menandatangani kontrak 2 tahun sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal senada dikemukakan surat kabar Telegraph. Bahkan, media tersebut memaparkan bahwa kontrak 2 tahun Kluivert bisa diperpanjang 2 tahun lagi guna mengarsiteki Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Olimpiade 2028. Sejauh ini, Kluivert dan manajemennya menolak berkomentar. Begitu pula dengan PSSI. Namun, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 6 Januari siang, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak membantah bahwa salah satu calon pengganti Shin Tae-yong adalah Patrick Kluivert. Mantan pemain timnas Belanda yang berada di urutan keempat pencetak gol terbanyak untuk tim Oranje itu sebelumnya pernah menjadi pelatih Curaçao di Karibia. Mantan penyerang Ajax dan Barcelona itu juga pernah menangani klub Adana Demirspor di Turki. Namun masa jabatannya di klub itu tidak berlangsung lama. Pada bulan Desember 2023, Kluivert mengundurkan diri. Timnas Indonesia saat ini syarat dengan para pemain keturunan Belanda, sehingga Kluivert dapat lancar berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi alasan pihaknya memecat Shin Tae-yong. Adapun para pemain Timnas Indonesia keturunan Belanda sebagai berikut. Maes Hilgers, FC Twente, Martin Paes, FC Dallas, Kelvin Verndorp, NEC, Tom Haye, Almere City FC, Jay Itdes, Venezia, Shani Patinama, Kas Yupan, Nathan Jo Aon, Swansea City, Eliano Reinder, PEC Zwolle, Ragnar Oratmangon, FC Vigdender, Rafael Struijk, Brisbane Roar, Sandy Walsh, KV Mechelen, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, dan Kevin Dix, FC Copenhagen. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong atau STY, sebagaimana diumumkan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 6 Januari siang. Apa alasan Shin Tae-yong dipecat? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya resmi mencopot Shin Tae-yong dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini diambil dengan seksama dan tidak tergesa-gesa setelah pihaknya melakukan evaluasi. Erick juga memastikan bahwa pencopotan Shin Tae-yong tidak terlepas dari dinamika timnas yang perlu menjadi perhatian khusus, sehingga hasilnya lebih konsisten. Tegasnya, seperti dilaporkan wartawan Johannes Huta Barat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong dengan PSSI baru berakhir pada 30 Juni 2027. Siapa pengganti Shin Tae-yong? Di hadapan wartawan, Erick mengaku PSSI sudah mendapatkan calon pengganti Shin Tae-yong. Namun, Erick tidak menyebutkan namanya. Dia berjanji akan memperkenalkan kepada media pada 12 Januari nanti. Sebelumnya, telah beredar beberapa nama yang disebut sebagai calon pengganti Shin Tae-yong.
Salah satunya adalah Patrick Kluivert, ex pemain depan timnas Belanda, Ajax, dan Barcelona. Erik tidak membantah bahwa Namun, Erik tidak menyebut dua nama lain kandidat lainnya. Dia meminta wartawan untuk mengikuti jumpa pers dengan pelatih yang sudah disepakati pada 12 Januari nanti. Erick Thohir menjelaskan sejak 25 Desember sampai 30 Desember 2024, dirinya berada di sebuah negara Eropa untuk menyaring calon pelatih baru. Meski begitu, ia tidak menyebut secara spesifik negara Eropa mana yang dikunjungi guna menjaring pelatih baru. Erik mengatakan dirinya proses wawancara bertepatan pada hari Natal 25 Desember. Erik juga mengatakan bahwa pada tim kepelatihan timnas akan diisi perjalanan karir Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, kelahiran 1976, merupakan generasi emas klub Ajax, Belanda pada 1990-an. Dia adalah pemain depan yang disegani di tahun-tahun itu. Kluivert saat usianya 18 tahun, berperan penting saat Ajax meraih juara Liga Champions UEFA 1995. Dia mencetak satu-satunya gol 5 menit menjelang bubar ke gawang AC Milan di Wina. Saat itu, Kluivert merupakan pemain termuda yang mencetak gol di final Liga Champions UEFA. Setahun sebelumnya, 1994, Kluivert sudah dipercaya memperkuat timnas Belanda. 2 tahun kemudian, dia memperkuat tim Oranje Belanda di Euro 1996 yang digelar di Inggris. Kluivert tampil meyakinkan di Piala Dunia 1998 di Perancis saat Belanda menahan seri Brazil 1-1 sebelum takluk melalui adu penalti. Sebelum pensiun pada 2004, Kluivert telah memperkuat timnas Belanda sebanyak 79 kali. Dia telah mencetak 40 gol, pencetak gol terbanyak keempat untuk tim Oranje. Penampilannya yang meyakinkan bersama Ajax membuat klub kaya Italia, AC Milan, merekrutnya. Di sana, dia hanya bertahan 1 tahun, 1997 hingga 1998. Dan setahun kemudian, 1998, Kluivert dipinang oleh klub raksasa Spanyol Barcelona. Berpasangan bersama pemain depan asal Brazil, Rivaldo, Kluivert menjadi depan yang ditakuti. Selama 6 tahun, 1998 hingga 2004, Kluivert ikut berperan memenangkan gelar La Liga pada 1999 dan mencetak 124 gol dari 249 penampilan. Saat memperkuat klub Katalan itu, Kluivert tampil meyakinkan di Piala Euro 2000. Saat itu Belanda dan Belgia menjadi tuan rumah bersama. Di ajang bergengsi itu, dia menjadi pencetak gol terbanyak bersama. Dia memborong 5 gol. Pada 2004, Kluivert terpilih masuk dalam FIFA 100. Ini adalah daftar 125 pesepak bola terhebat yang masih hidup, yang dipilih oleh legenda sepak bola Pele. Proyek ini merupakan bagian dari peringatan 100 tahun FIFA. Kluivert dianggap sebagai salah satu striker Belanda terbaik sepanjang masa. Karir sebagai pelatih. Setelah gantung sepatu, Kluivert memasuki dunia kepelatihan.
Dia mengawali karirnya sebagai asisten pelatih klub AZ Belanda pada 2008 hingga 2010. Tetap sebagai asisten pelatih, Kluivert sempat dipercaya klub asal Australia Brisbane Roar 2010. Tidak lama kemudian, dia dipercaya menjadi asisten pelatih klub NEC Nijmegen Belanda selama setahun 2010 hingga 2011. Barulah dia dipercaya menjadi pelatih penuh klub Jong 20 di Belanda pada 2011 hingga 2012. Saat Piala Dunia 2014 di Brasil, Kluivert menjadi asisten pelatih timnas Belanda. Dia mendampingi pelatih Louis van Gaal saat tim Oranje berhasil menduduki peringkat 3. 2 tahun kemudian, 2015 hingga 2016, dia menjadi timnas Curaçao di Karibia. Pada 2016, dia kembali ke klub yang membesarkannya, Ajax. Dia menjadi pelatih untuk tim tarunanya. Selang 2 tahun kemudian, Kluivert sebagai asisten mendampingi Clarence Seedorf saat dipercaya sebagai pelatih timnas Kamerun. Di sini dia hanya bertahan setahun. Memasuki 2021, Kluivert kembali menjadi asisten pelatih timnas Curaçao. Dan 2 tahun lalu, Kluivert menjadi pelatih klub Liga Turki Adana Demirspor. Dan di awal 2025, nama Patrick Kluivert disebut-sebut salah seorang yang ditawari untuk menjadi pelatih timnas Belanda. 2 penyebab Sinteyong dipecat PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan setidaknya 2 penyebab pemecatan Sinteyong dari jabatan pelatih timnas. Pertama, komunikasi. Masalah bahasa disebut-sebut menjadi kendala pada masa kepelatihan Sinteyong. Pada November 2024 lalu, Erick sempat ditanyai oleh media mengenai isu ini. Hanya saja saat itu ia tak mau menjelaskan lebih lanjut. Ia mengatakan yang bisa mengomentari itu hanya pelatih dan pemain. Namun, Erick mengakui bahwa untuk berkomunikasi dengan Sinteyong, ia membutuhkan penerjemah. Sementara itu, asisten pelatih timnas Nova Arianto pernah menyebut memang ada masalah kendala bahasa, meski tidak menjadi isu besar karena ada penerjemah. Sinteyong diketahui belum bisa berbahasa Indonesia, meski sudah melatih Indonesia 4,5 tahun. Padahal, salah satu kesepakatan dalam kontraknya adalah sang pelatih harus belajar bahasa Indonesia. Pada momen perpanjangan kontraknya, Mei 2024 silam, Sinteyong sempat meminta maaf karena belum bisa berbahasa Indonesia. Kedua, taktik. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional.